Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kawan-kawan sekalian, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan satu berita yang menarik terkait dengan masalah dinamika pencapresan pergiliran dari para perpindahan personil dukung dari satu capres ke capres yang lain. Salah satu contoh yang dimuat di ABW News pada tanggal 9 Juni 2023 ini adalah dikatakan mantan ex-ajudan Prabowo Subianto Gian Sitorus pindah mendukung Anies Rashid Baswedan, capres Anies Rashid Baswedan. Nah, dalam kaitan ini saya kira menarik ya, kawan-kawan sekalian, kenapa tiba-tiba mantan ajudan Pak Prabowo Subianto kemudian berpindah haluan dan mendukung Anies Rashid Baswedan. Kita coba untuk bacakan beritanya di ABW News ini. Tentunya ini menarik ya, kemudian akan kita temukan alasan mengapa mereka bergabung dengan tim pemenangan Anies Rashid Baswedan sebagai salah satu capres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, dikabarkan bahwa dari benci banget hingga menjadi cinta sepenuh hati. Begitulah pengalaman hubungan Gian Sitorus dengan Anies Baswedan. Dia sempat sangat membenci Gubernur DKI Jakarta periode 17-2022 itu, hingga mengenal lebih dekat kepribadian Anies dan akhirnya mantap berjuang bersama Bacapres Koalisi Perubahan untuk Kesatuan atau KPP tersebut sampai saat ini. Saudara sekalian, sekarang kegiatannya bareng sama Pak Anies, bergabung dengan timnya Pak Anies dari 2016 awal. Waktu itu sebelum Pilkada DKI Jakarta sampai sekarang. Sudah 7 tahun bersama Pak Anies, mau jalan ke depan ya. Mau jalan ke 8 ya, 8 tahun jelasnya. Gian Sitorus yang memiliki tubuh atletis ini menceritakan pada awal dirinya aktif di Partai Gerindra. Pemilik nama langka Gian Fernando Pardamaian Sitorus ini bergabung di Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut pada tahun 2008. Di struktur kepengurusan partai berlambang burung Garuda ini, dia sempat memasuki beberapa bidang, dari tim media hingga bagian lapangan, bahkan sempat menjadi ajudan Prabowo Subianto. Saudara kalian, lebih seringnya sih bidang lapangan ya. Jadi turun pertama kali itu sejak Pilpres 2009. Kalau masih ingat pasangan Mega Prabowo lanjut ke 2012, waktu itu Pilkada DKI Jakarta Jokowi Ahok 2014, Pak Prabowo dengan Pak Hatta, terus 2016 Pak Anies dengan Pak Sandi. Dia menjelaskan usai pergelaran Pilkada 2014 Pilpres 2014 di mana Prabowo Subianto Hatta Rajasa dikalahkan Joko Widodo Yusuf Kala, dia tidak aktif lagi di partai hingga kemudian dia dipanggil lagi oleh Gerindra pada tahun 2016 untuk mengawal pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, jagoan Gerindra dan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena sudah mulai jenuh di politik, Gian yang kini menjabat Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI DKI Jakarta ini ketika itu sempat menolak, apalagi setelah mengetahui dia akan ditugaskan untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan. Dia tidak suka mengingat Anies pada Pilpres 2014 menjadi juru bicara Jokowi Ma'ruf Amin dan menyerang Prabowo Subianto. Pada tahun 2014 itu beliau kan juru bicara Pak Jokowi. Maksudnya Pak Anies zaman itu juru bicara Pak Jokowi ya. Banyak statement-statement yang dibangun kontraproduktif. Jadi mindset dan pandangan saya ke Pak Anies saat itu ya jelas saya merasa kurang suka dengan beliau.
dan bahkan kelihatannya kayaknya nggak suka banget gitu, ucap olahragawan ini ya, yang menempuh S2 komunikasi di salah satu kampus di Jakarta saat ini. Saudara sekalian, karena masih terus didesak oleh Gerindra, dia meminta lebih baik mengawal Sandiaga Uno dibanding Anies Rashid Baswedan. Namun, Gian tetap diperintahkan untuk mendampingi mantan Mendikbud tersebut. Tapi dari partai punya pertimbangan lain. Saya tetap ditugaskan di Pak Anies. Kalau nggak salah, saya sempat 3 kali nolak bebernya. Dia juga sempat meminta agar kader Gerindra yang lain mengawal Anies Baswedan. Apalagi sambungnya kader Tunas Indonesia Raya, Tidar. Saya pemuda Gerindra, banyak yang lebih berpengalaman dibanding dirinya. Diakui yang punya pengalaman memang banyak di Tidar, katanya. Tapi saudara sekalian, tapi yang sering turun kurang lebih sedikit, dan salah satunya kamu ya. Tolong bantu. Kalau memang enggak suka dengan tokohnya, enggak masalah. Coba dulu 1-2 bulan. Ketika kita nggak paksa kamu untuk suka sama tokohnya, kita nugasin kamu untuk tugas yang sudah jelas tugasnya untuk mendampingi, kata perintah di Gerindra waktu itu ya. Nah saudara sekalian, setelah meminta waktu 3 hari untuk mempertimbangkan, barulah dia akhirnya memutuskan menerima tugas tersebut. Meski demikian, sebulan pertama mengawali Anies selaku calon gubernur, dia memerintahkan timnya untuk mengawal dan mendampingi lebih dekat. Saya selalu dari jauh, yang penting saat itu saya sudah jalankan tugas. Saya terus berkoordinasikan semuanya dengan baik. Sisanya ya sudah, itu urusan tim saya. Tim saya yang saya suruh untuk benar-benar melekat dengan beliau. Maksudnya melekat sebagai pengawal Anies Rashid Baswedan ya. Namun dalam perjalanan waktu, dia akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keseharian dan kesederhanaan Anies Baswedan. Ternyata yang dipersepsikan selama ini tidak benar. Dia pun akhirnya menikmati tugasnya sebagai pendamping mantan rektor Universitas Paramadina tersebut selama kampanye, bahkan hingga saat ini. Lama juga ya, berarti selama gubernur juga ikut mendampingin ininya. Hari-hari ini saya ikutin, akhirnya 180 derajat berubah menjadi tertarik dengan beliau dan sampai saat ini. Dalam penuturannya setelah resmi Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, dia diangkat menjadi ajudan, dan pada tahun 2018 ditetapkan sebagai anggota tim gubernur untuk menjadi percepatan pembangunan TGUPP bidang olahraga. Beruntung dong kalau begitu kan ininya. Nah itulah kawan-kawan sekalian pengalaman seorang mantan ajudan Prabowo beralih ke menjadi, karena ditugaskan oleh partai, sejarahnya ketika Anies dan Sandi dicalonkan oleh Gerindra dan PKS di Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu, yang kemudian awalnya dia tidak suka karena tadi ceritakan bahwa sebelumnya Anies itu kan menjadi juru bicaranya Pak Jokowi pada Pilpres 2014 yang lalu melawan Prabowo Hatta Rajasa, dan dia latar belakang ketidaksukaan yang bersangkutan kepada Anies itu kan karena ya waktu itu jadi juru bicaranya ini Jokowi saja, yang kemudian dalam Pilpres itu 2014 itu dimenangkan Jokowi Yusuf Kalla ya. Nah, tapi kemudian kan pada Pilgub 2017 yang lalu, kemudian Gerindra dan PKS mencalonkan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur, yang kemudian keluar sebagai pemenang mengalahkan Ahok Jarot dan yang lain, termasuk Agus Silvi ya. Nah, kemudian setelah didekat, ternyata apa yang dia persepsikan dalam pikiran selama ini, yang kerasa tidak sukanya terhadap Anies, bahkan ketika bencinya karena itu perbedaan latar belakang tadi, satu di Prabowo, satunya di ini, kemudian kembali bersatu, dan kemudian ternyata persepsi dia selama ini, gambaran dia selama ini tentang Anies itu jauh berbeda ketika dia dekat. Ya, akhirnya dia ikut Anies terus sampai hari ini, ketika Anies tidak lagi menjadi gubernur pun dia ikut sampai sekarang ini mendampingi Anies sebagai tim sukses Anies sebagai salah satu capres 2000 di pemilu 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, demikianlah jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.